Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat teman-teman jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat dari indeksnya altcoin, dia di area 41 ya, masih naik turun teman-teman, sampai di kepala 30, 40 sampai di 50. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari Fair and Greed Index, dia di area 64. Untuk net flow-nya atau ya net flow daripada ETF ya teman-teman ya, ini sekitar 583 juta US dollar. Coba aja ini nilai saldo saya, udah ini 7 turunan gak habis kali ya teman-teman ya. 583 juta US dollar ya kan. Berapa ini kalau dirupiahkan? 1 juta aja udah di satu ini ya, 1 juta US dollar ya teman-teman ya. Itu aja udah di 14 atau 15 miliar, apalagi ini 500-an bro. Wah, ngeri ya. Nah, terus kalau kita lihat dari indeksnya Bitcoin Dominance, iya turun teman-teman, yang menandakan perputaran uang ini udah sedikit mengalir terhadap sektornya altcoin gitu teman-teman ya. Terpantau Ethereum masih sangat kuat, berarti perputaran uang yang tadinya dia hanya mendominasi ke Bitcoin teman-teman, kali ini udah mulai turun ke altcoin, terutama di Ethereum dan beberapa altcoin lainnya. Walaupun untuk saat ini yang kelihatan cukup strong di Ethereum ya teman-teman ya, dan semoga saja dalam waktu dekat altcoin lainnya juga menunjukkan taringnya membuat all time high ya. Mantap jiwa. Dan kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua para komunitas Pi Network nih. Apakah harga Pi Network dalam waktu dekat akan meledak? Jadi ada 3 alasan kenapa hal ini bisa terjadi, harga daripada Pi Network itu bisa meledak. Meskipun kemarin sempat kita bahas wallet daripada core teamnya itu ada pengiriman sekitar 20 juta token ke exchange. Cuman sampai saat ini belum ada pergerakan dijual atau enggaknya gitu teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, sejak acara Pay to Die pada akhir Juni, harga koin Pi sebagian besar bergerak mendatar ya, dan perlahan menurun hingga di sekitar 45. Karena tekanan jual yang meskipun begitu, komunitas Pi Network dipenuhi dengan optimis baru yang dipicu oleh rumor tentang kemungkinan listing di dalam platformnya Binance. Nah, penarikan dana oleh Wells baru-baru ini serta perkembangan positif lainnya yang berpotensi membangkitkan kembali minat pasar terhadap cryptocurrency Pi Network. Nah, yang pertama nih ya, katalis yang pertama yang bisa membawa peledakan harga daripada Pi Network adalah persiapan untuk listing ke dalam platformnya si Binance gitu teman-teman. Oke, menarik nih. Nah, spekulasi bahwa koin Pi itu akan segera terdaftar di platformnya Binance kembali menguat setelah munculnya opsi dukungan terkait dengan Binance di dompet Pi. Nah, beberapa pengguna yang dikenal sebagai pioner melaporkan bahwa mereka melihat fitur Binance Connect Support dan Binance Peer-to-Peer supportnya di bagian bantuan. Oke. Jadi di sini banyak sekali komunitas daripada Pi Network berspekulasi bahwasanya dalam waktu dekat Picoin ini mungkin bisa ya untuk listing ke dalam platformnya Binance. Mereka banyak yang berspekulasi bahwasanya core timnya itu sedang negosiasi dengan pihaknya Binance agar bisa melakukan pencatatan Picoin di dalam platformnya Binance. Karena hal tersebut teman-teman ya akan membawa likuiditas yang cukup besar terhadap Picoin dan tentunya akan disambut hangat oleh beberapa pengguna Binance yang membawa persentase kenaikan harga di masa yang akan datang ya. Nah, yang kedua, penarikan massal Picoin dari bursa kripto OKX. Faktor pemicu besar lainnya untuk cryptocurrency Pi Network adalah lonjakan penarikan dalam jumlah besar yang memicu spekulasi tentang meningkatnya kepercayaan dari para pemegang besar seperti Wells. Pada hari ini ya kan sebanyak sekitar 1,4 juta koin Pi senilai 676.000 US dollar teman-teman ya.
telah ditarik di bursa global OKX dan dikirim ke dompet pribadi. Ini merupakan penarikan besar ketiga dalam kurun waktu 72 jam dengan semua transaksi mengalir ke alamat dompet yang sama, yaitu inilah ya alamat dompet itu teman-teman ya. Nah, secara total hampir 4,8 juta koin Pi bernilai lebih dari 2,1 juta US dollar telah dipindahkan dari bursa selama periode ini teman-teman ya. Nah, pemindahan jutaan koin Pi ke dompet pribadi biasanya mencerminkan keyakinan investor terhadap nilai jangka panjang aset ini. Hal ini juga menjadi sinyal positif setelah aksi jual besar-besaran oleh para whales Pi pada pekan lalu. Nah, hal ketiga teman-teman yaitu Pi Network masuk daftar bursa token. Nah, ya kan? Kemarin sempat kita bahas juga ya, Pi Network itu listing gitu kan di salah satu platform Amerika Serikat yang udah sah lah terregulasi gitu teman-teman ya, yaitu di Swapzone teman-teman. Nah, hal ini ya kita bisa melihat bahwasanya memang masih ada potensi lah untuk si Pi Coin sendiri. Mungkin next target paling dekatnya untuk si Pi Network adalah di kepala 61 atau 62. Itu target terdekat daripada Pi Network teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat chart daripada Pi Network dalam time frame daily, kita belum ada data sama sekali teman-teman pergerakannya mau seperti apa karena dia masih konsolidasi. Kita turunkan ke time frame 4 jam teman-teman. Yang notabene Pi Network ini udah kembali lagi masuk lah ya ke dalam zona akumulasi teman-teman. Nah, bukan zona akumulasi, konsolidasi. Ya sebenarnya menjadi zona akumulasi juga area konsolidasi ini ya. Sebenarnya Pi Network itu kan sempat breakout dia ya setelah gini ya teman-teman ya. Pergerakan dia itu ya kan. Nah, dia konsolidasi seperti ini. Nah, ya kan. Beberapa kali nyentuhan atas dan dia ngejebol, ya kan ngejebol sampai di sini teman-teman ya. Kita berharap waktu itu Pi Network kalaupun dia mau breakout ya dia sampai di rentan harga sini, Bro. Di area 4575 habis itu dia bisa breakout lagi ke atas kan. Nah, harapannya seperti itu. Nah, akan tetapi skenarionya gagal total ya. Ternyata di sini dia masuk lagi ke bawah ke sini, ya kan? Ke sini habis itu dia konsolidasi untuk saat ini ya, konsolidasi. Nah, konsolidasi ini nanti teman-teman ini ada dua prospek kemungkinan. Dia mau turun sampai di rentan harga kepala 40, berarti jaring kita di sini akan kena di area 40 ya, karena saya open jaring di kepala 40 teman-teman ya, untuk mengantisipasi breakoutnya daripada si Pi Coin karena di area tersebut akan terbentuk yang namanya pola double bottom. Nah, atau dia di sini akan breakout ke atas lagi teman-teman sampai di rentan harga sini di area kepala 49 atau di kepala 5, habis itu dia sedikit koreksi ke sini dan boom naik lagi. Nah, skenarionya hanya ada itu. Dia akan koreksi ke area 40 atau dia akan breakout gitu teman-teman ya. Dan semoga saja ya, semisal teman-teman mau DCI sebenarnya di harga saat ini teman-teman udah bisa ya, kalian semua udah bisa gitu untuk melakukan DCI mungkin di 20 ataupun 30%. Nah, sisanya nanti kalian taruh aja di kisaran sini teman-teman ya, di kepala 40, 41 atau 40 lah ya. Nah, itu sekitar ya sisanya boleh gitu teman-teman. Nanti kalau dia ada breakout langsung amankan modal gitu teman-teman. Semoga saja dalam waktu dekat ada good news, ada kabar bagus dari pihak Pi Coin. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.